kenapa materi ini yang saya berikan, ya. Karena semenjak dibukanya Sariasi Cipondo ini, angka kejadian kejam pada anak yang berkunjung ke IGD Sariasi Cipondo tinggi, dan banyak sekali yang datang ke sini. Masalahnya kejangnya bukan kejang yang biasa, tapi beberapa ada yang kejang sudah sampai tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, peran-peran para kader nih, kader-kader posyandu, kader puskesmas, ya, tentunya bisa memberikan dampak ataupun pengetahuan nantinya diberikan kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak ada lagi yang namanya kejang datang, kejangnya sudah telat penanganannya, gitu. Jadi dari awal sudah terscreening dengan baik. Ya, oke. Selain mengenai kejang, tentunya nanti ada beberapa mitos atau fakta yang akan saya berikan mengenai penanganan kejang di rumah, mengenai penanganan demam di rumah. Ya, jadi sebagai awal, ya, tentunya kejang adalah lepasnya muatan listrik, ya, yang berlebihan dan istilahnya bersinkron di sel saraf di otak, ya. Dan gejalanya kejang ini beragam. Yang paling sering gejalanya seperti apa, Bu, kalau kejang? Matanya kemana? Biasanya ke atas. Ke kanan ada matanya ke kanan? Ke kiri ada? Nggak ada. Paling sering melihatnya udah matanya udah ke atas, ya. Oke. Kemudian tangan kakinya gimana? Oke. Tangan kakinya kaku. Ada yang gelojolkan? Ada. Ada yang diem saja? Ada. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini prevalensi kejang atau angka kejadian kejang terjadi pada anak-anak usia sampai dengan 14 tahun, ya. Mulai dari usia 1 bulan juga ada, ya. Terjadi pada sekitar 1% anak, ya. Kemudian paling banyak terjadi pada 1 tahun pertama kehidupan dan 10 kasus per 100.000 populasi pada awal dan pertengahan usia remaja. Jadi kalau misalnya sering terjadi itu adalah pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, ya, kejang. Ya. Masih begini mulu sih. Nah, gejala kejang macam-macam, ya. Ada yang pergerakan bola matanya aja, ada yang getar-getar, ada yang ke atas. Biasanya tidak langsung ke atas, suka mendelik dulu ke kanan atau ke kiri baru ke atas. Ya. Kemudian keluar ludah atau busa di mulut, ada hentakan tangan atau kaki, ya. Gerakan kejut pada wajah itu juga bisa merupakan suatu kejang. Ya, jadi ada yang kekedutan kalau bahasa ininya. Kemudian ada yang tiba-tiba terjatuh, ya. Jadi yang saya bahas ini tidak hanya kejang demam saja, tapi kejang, ya. Jadi ada beberapa bentukan kejang yang tiba-tiba jatuh, atau anaknya sering di sekolah dikeluhkan pingsan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba jatuh. Kemudian ada yang tiba-tiba tertidur, ada, dan ada tiba-tiba suaranya melengking, gitu, itu ada, atau teriak, ya. Dan tiba-tiba terdiam kayak bengong, kayak gitu. Kemudian ada yang membunyikan gigi-geliginya, ya. Sama ada yang menangis lama sampai lupa nafas, sampai biasanya kalau nangis, ya, itu bisa merupakan bagian dari kejang. Ya, selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh tipe kejang yang bisa Ibu lihat, ya, di jalan. Itu putar. Ya, perhatikan anak ini, apa yang terjadi pada anak ini. Dia sedang menulis. Perhatikan apa yang terjadi. Ya. Ketika dia sedang menulis, tiba-tiba dia diam, bengong. Baru ada lagi. Dia merasa kayak kelelahan, kayak capek. Nah, itu dia habis kejang. Jadi diperhatikan ketika anak kejang. Dan biasanya kalau kejang itu tipenya sama, Bu.
nggak lama gitu nanti kayak bengong, kayak meleng ya. Ya, jadi kayak kok nggak konsentrasi nih anak, perhatikan sepertinya itu kejang gitu. Jadi nanti yang disampaikan kalau masyarakat sekitar adalah bentukan kejang itu macam-macam. Jadi dan biasanya bentukannya itu sama. Jangan sampai kenapa lu diem aja, kata ibunya. Tong, kenapa diem aja Tong? Gitu. Bengong aja. Padahal sebenarnya dia tiba-tiba kejang. Itu suatu bentukan kejang. Ya, selanjutnya. Ya, gitu. Nah, seringnya bentukannya seperti ini. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ada yang memasukkan sendok, centong, panci? Nggak ada. Ya. Dibiarkan aja. Posisinya dimiringkan. Ya. Jadi ketika anak kejang, ya, tidak harus tuh dimasukkan centong, gelas, cangkir, kopi segala. Ya, dimiringkan saja. Fungsinya dimiringkan adalah kita membebaskan jalan nafas. Ya, jadi tidak usah dimasukkan apa-apa. Karena kalau misalnya dimasukkan, baik itu sendok atau kayu, stick es krim, ya, tentunya hal itu yang akan membuat luka pada giginya bisa patah. Kemudian juga patahannya itu bisa ke dalam, masuk ke dalam, atau misalnya ada perdarahan, bisa menyumbat jalan nafasnya dia. Justru dia yang berbahaya. Jadi yang dilakukan orang tuanya dimiringkan saja. Tapi kalau zaman sekarang nih, jangan buat kejang, direkam, Insta story, Facebook story. Anak saya kejang guys, ya. Jadi tetap bisa dilakukan perekaman. Perekaman pertama, jadi ada yang mengatasi, ada yang merekam. Karena bukti rekaman itu penting untuk dokter. Jadi ketika berobat, ditunjukkan rekamannya. Dok, tipe kejang anak saya seperti ini, sehingga dokternya tahu. Karena ada beberapa orang tua yang istilahnya mendeskripsikan kejangnya tidak sesuai, gitu. Apakah itu suatu kejang atau bukan? Ya, ini kejang secara keseluruhan. Ya. Nah, ya selanjutnya. Nah ini. Ada yang sifatnya kejangnya seperti ingin memeluk, tiba-tiba gitu. Ya, ya makanya. Jadi tipe kejang itu banyak. Ya, justru dan biasanya kejang itu nggak berubah-berubah bentukannya. Setiap kejang tuh bentukannya sama, Bu. Sama, bentukannya sama seperti ini. Sama. Ya, selanjutnya. Nah ini yang pada usia-usia bayi biasanya. Lihat tangan sebelah kanan. Membedakan dia lagi kejang atau hanya gerakan biasa saja adalah dengan cara ibu pegang tangan yang gemetarnya itu. Kalau misalnya ketika dipegang dia berhenti, itu bukan kejang. Tapi ketika ibu misalnya pegang, anaknya masih getar-getar juga, itu kejang. Ya, jadi bedanya nanti informasikan ke masyarakat bahwa ketika kan kadang-kadang ada anak bayi itu yang tiba-tiba gerak-gerak atau getar-getar, ya, itu padahal bisa saja suatu hal yang normal, pergerakan normal pada bayi. Caranya tadi kita pegang tangan yang bergetarnya, ketika dipegang tangan getarnya berhenti, itu bukan kejang. Tapi ketika kita pegang tangan getarnya masih berlangsung, masih bergetar, itu baru satu kejang. Ya. Nah ini yang terjadi pada bayi biasanya bisa oleh karena pada saat pemotongan tali pusat, ya, tidak steril, tidak bersih, ya, bisa menyebabkan yang ini kita bilang suatu kejang tetanus neonatorum. Ya. Biasanya gejalanya sama, melengking suaranya, kemudian juga seperti apa? Papan perutnya, ya. Atau yang biasa sering kalau pada bayi bibirnya mencucu,
Nah ini apakah suatu kejang? Nah dengan cara kita pegang dulu, bisa dia berhenti, udah bukan kejang, hanya gerakan jittery saja. Tapi kalau dia ketika dipegang masih berlangsung, itu suatu kejang. Ya. Jadi yang alat pemotong tali pusatnya biasanya suka nggak steril, itu yang bisa menyebabkan anak mengalami tetanus. Ya, jadi makanya di puskesmas setempat coba diperhatikan ya alat-alat medisnya. Ya, lanjut. Nah ini fasenya tonik, kemudian cloning, ya. Jadi kejang itu kelonjotan, tonik, cloning itu bisa terjadi. Ya. Nah, penyebab kejang tentunya harus kita ketahui. Ketika ada anak kejang, apakah kejangnya ini merupakan tipe kejang yang terprovokasi atau tipe kejang yang tidak terprovokasi? Yang terprovokasi bisa oleh karena demam, bisa oleh karena infeksi susunan saraf pusat, kemudian ada kelainan metabolik, biasanya habis diare berkepanjangan, muntah-muntah, dehidrasi, dia juga bisa mengalami kejang. Kemudian adanya suatu keracunan juga, zat-zat tertentu. Kemudian ada kejang yang tidak terprovokasi. Kejang yang tidak terprovokasi biasanya paling sering adalah suatu epilepsi atau ayam pada bahasa umumnya. Ya. Jadi kalau ada anak kejang, ya, yang perlu ibu-ibu kader lakukan adalah yang tanyakan ke orang tuanya, disertai dengan demam nggak? Ya. Misalnya disertai dengan demam, kemudian tentunya disertai ataupun tidak disertai dengan demam, langsung sarankan untuk ke dokter. Ya, sarankan untuk ke dokter atau ke puskesmas atau ke Sanesi Cipondo ini untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti diperiksa ada kelainan neurologis atau tidak, persarafan neurologis itu. Ada kelainan persarafan atau tidak? Kalau misalnya yang disertai dengan demam, misalnya ada kelainan neurologis atau tidak. Kalau misalnya ada kelainan neurologis, tentunya ini bisa suatu meningitis atau peradangan pada otak, infeksi di otak, ya. Ataupun adanya nanah di otak, itu bisa juga. Nah, hati-hati anak yang sering giginya bolong, sering keluar cairan dari telinga, ya, atau congean, ya, itu ada potensi resiko untuk terjadinya infeksi di otak. Ya, jadi disarankan ketika ada anak yang giginya berubah, sering keluar congeannya, itu segera dilakukan pengobatan. Jangan ditunda-tunda. Jangan bilang, mau pinter. Kan biasanya kan gitu, mau pinter, ada yang mendapat seperti itu. Ya. Kemudian kejang yang sering terjadi, ini saya bagi, ya, ada kejang demam, kejang dengan demam, ya, atau kejang tanpa demam. Jadi jangan bingung, kalau kejang yang disertai dengan demam, tadi ada dua, ada yang kejang demam biasa, ada yang kejang dengan demam oleh karena infeksi di otaknya. Biasanya kalau kejang demam, sifatnya atau gejalanya timbul tiba-tiba. Ketika dia demam, dia langsung mengalami kejang. Itu kejang demam. Tapi kalau misalnya kejang dengan demam, biasanya prosesnya dia sakit dulu. 2-3 hari demam, kemudian ada batuk pilek, ya, ada batuk pilek, ada mencret sebelumnya, kemudian dia kejang, nah baru ini yang kita bilang kejang dengan demam, dengan kecurigaan lebih ke arah infeksi susunan saraf pusat atau infeksi di otaknya. Kemudian yang kejang tanpa demam atau kejang yang tidak terprovokasi, yang paling sering adalah suatu epilepsi. Ya. Kejang demam yang akan saya bahas untuk saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan kejang demam? Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Ya. Ada beberapa anak yang sampai di atas 5 tahun pun kejang ada. Ya. Kemudian yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38. Ada beberapa anak 37,8 juga sudah kejang ada, tergantung ambang batas dia demamnya, ambang batas toleransi terhadap demam. Setiap anak beda-beda. Gitu. Ada yang ambang batasnya rendah sekali ada. Jadi ketika melewati ambang batas toleransi demamnya di kepalanya, ya, maka dia akan timbul gejala kejang.
kejang demam ini sifatnya bukan di dalam kepala, tapi dia di luar kepala, sehingga berulang kali kejang demam tidak akan mempengaruhi misalnya IQ-nya dia. Karena apa? Karena dia kejangnya di luar kepala. Kalau misalnya yang kayak meningitis, encephalitis, ya, atau peradangan pada otak, dia di dalam kepala, ada infeksi di kepala, dan itu akan mempengaruhi ke arah tumbuh kembangnya nantinya, gitu. Ya. Dan mayoritas, yang tadi saya bilang, mayoritas terjadi pada hari pertama sakit, ya, gitu. Kemudian pengukuran suhu yang baik adalah melalui ketiak, jangan yang ditembak. Yang ditembak banyak biasnya, yang di telinga banyak biasnya. Kalau banyak kotoran telinganya, itu juga akan mempengaruhi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini kejang demam kita bagi dua. Ada kejang demam sederhana, ada kejang demam kompleks. Jadi kejang demam sederhana adalah kejang demam yang terjadi kurang dari 15 menit. Ya, kejamnya biasa rata-rata 5 menitan kejam. Ya. Kemudian kejang demam kompleks adalah kejang, dan maaf, yang kejang demam sederhana dalam 24 jam hanya 1 kali kejangnya. Kalau dalam 24 jam kejangnya 2 kali, kita bilang kejang demam kompleks. Ya. Kapan anak dalam kejang demam harus segera dibawa ke emergency atau ke UGD? Misalnya kejangnya lebih dari 10 menit, nggak berhenti-berhenti, langsung bawa. Ya. Jadi para kader nantinya, ibu-ibu kader yang cantik-cantik ini, kalau ada ketemu nih tetangganya yang kejang demam, nggak berhenti-berhenti lebih dari sama dengan 10 menit, langsung sarankan bawa ke IGD. Ya, karena untuk penanganan lebih lanjut, jangan sampai terlambat. Karena udah kalau kejang lama tentunya bisa mempengaruhi otaknya juga, oksigen ke otak kurang. Ya. Kemudian yang akan terjadi adalah bisa mengalami pembengkakan ataupun gangguan sirkulasi. Dan penurunan kesadaran tambah dalam bisa terjadi. Bisa saja itu bukan kejang demam biasa, yang kita sebut dengan kejang dengan demam, bukan kejang demam, tapi kejang dengan demam yang lebih ke arah infeksi susunan saraf pusat. Ini tadi kejang yang dengan demam, ada meningitis, encephalitis, ya, atau peradangan pada otak, ya, meningoencephalitis, ya. Nah ini tadi kejang demam, kejang yang terjadi kurang dari 15 menit yang sederhana. Kemudian yang kalau yang kompleks lebih dari 15 menit, ya. Kejangnya biasanya kalau yang kejang demam sederhana, tonik-klonik atau sifatnya umum, mata mendiri ke atas, tangan kaki kelojotan atau tangan kaki kaku. Kemudian kejangnya ini bisa nggak berulang dalam 24 jam, hanya 1 kali saja. Nah kalau yang kejang demam kompleks, dia bisa 2 kali atau lebih. Gitu. Dan kejangnya biasanya kalau yang kejang demam kompleks vokal, bisa aja kejangnya yang matanya aja mendiri ke atas, tangan kakinya biasa, atau yang sebelah kanan aja kelojotannya. Ya, ya selanjutnya. Nah ini perbedaan yang bisa diketahui ke anak dengan kejang demam atau kejang disertai dengan demam. Ya. Kalau kejang demam, ya, secara genetik dia besar, ada faktor turunan bisa terjadi. Kemudian kalau yang kejang dengan demam itu untuk secara genetik tidak, karena sifatnya dia lebih karena infeksi memang. Ya. Kemudian lama kejangnya, kalau kejang demam lebih dari apa? Biasanya 1-3 menitan, gitu. Rata-rata di bawah 5 menit udah berhenti. Nah, kalau yang lebih dari 10 menit ini yang kita harus waspada. Jadi diinformasikan ke warga sekitar bahwa kalau anaknya kejang lebih dari 10 menit langsung bawa ke IGD. Jangan ditunda-tunda, apalagi kejangnya dua kali langsung bawa ke IGD. Ya. Kemudian pada saat demam, ya, manifestasinya bisa awal pada saat demam, kemudian sebagian besar oleh karena infeksi saluran pernapasan atau infeksi virus biasa. Ya. Kemudian kalau yang kejang dengan demam biasanya infeksi susunan saraf pusat atau SSP, ya, atau infeksi di otak. Kemudian kalau kejang demam biasa kan nanti prosesnya di luar kepala, jadi tidak menyebabkan yang namanya bengkak otak. Ya. Kalau yang kejang dengan demam dia bisa menyebabkan bengkak pada otak. Kemudian kalau kejang demam setelah kejang, ya,
dia tidak mengalami yang namanya gangguan neurologis sisa. Jadi tidak ada perubahan pada persarafannya dia, normal-normal lagi aja jalannya. Tapi kalau udah infeksi di otak, dia bisa mengalami gangguan dalam berjalan atau bicara, ya itu bisa terjadi. Ya, selanjutnya. Nah ini saya ingatkan kembali, ketika ada kejang, apa yang harus dilakukan? Dimiringkan. Kemudian dipantau. Tapi kalau misalnya orang tuanya punya obat anti kejang yang dimasukkan lewat anus, segera berikan. Ya. Jadi dimiringkan, tidak memasukkan apa-apa, ya, tidak masukkan ke dalam mulutnya, baik itu cairan ataupun sendok, ya, dan dibebaskan jalan nafasnya dengan cara tadi dimiringkan. Ya. Apalagi kalau misalnya anaknya habis makan, gitu. Itu bisa reflux ataupun bisa mengalami muntahan dari lambung ke saluran pernafasan, itu bisa terjadi. Ya, selanjutnya. Nah ini penanganan kejang di rumah yang harus ibu-ibu kader sekalian sampaikan ke warganya. Pertama, letakkan anak di tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda pecah belah. Biasa kalau misalnya kejang kan nggak terkontrol, ya, bisa akan menendang apapun, kemudian bisa tersetrum, ya. Kemudian baringkan dalam posisi miring, mau kanan mau kiri boleh, ya. Kemudian ketika dia ada makanan yang dalam mulutnya, itu juga bisa dikeluarkan, gitu. Ya, atau keluar sendiri, ya. Kemudian jangan memasukkan yang tadi yang saya bilang, centong, gelas, sendok, apapun jangan dimasukkan, ataupun jangan memberikan kopi tadi. Ya. Kopi mah lagi sehat kali Pak. Kopi pertama tadi kalau bisa kita masukkan cairan, resikonya dia bisa masuk ke paru-paru. Kedua, berdasarkan penelitian, pemberian kopi justru akan menyebabkan anak kejang. Berdasarkan penelitian seperti itu. Malah iya. Orang kejang. Iya, lagi sehat dikasih kopi. Bapaknya ngopi ikut. Iya, itu jadi justru akan menyebabkan potensi untuk terjadinya suatu kejang. Jadi jangan diberikan kopi. Ya. Kenapa? Untuk pencegahan juga tidak dianjurkan. Justru akan menyebabkan potensi untuk anak menjadi kejang. Jadi itu kita Bu. Ya. Jadi itu merupakan bagian dari mitos. Ya. Selanjutnya, jangan berusaha menahan gerakan. Apa yang tadi orang tua lakukan? Biarkan. Jangan ditahan. Jangan berusaha, anaknya bisa kelojolkan. Jangan untuk ditahan melawan. Karena itu resiko untuk terjadinya fraktur atau patah. Ya. Biarkan aja. Kemudian amati yang terjadi saat anak kejang, karena informasi ini yang dokter butuhkan. Kalau ada yang perlu merekam, ya merekam, tapi salah satu ada yang tetap menangani, ya, tadi memiringkan, ada yang memasukkan obat lewat anus kalau misalnya memang dia sudah sering terkena kejang, ya. Biasanya dokter akan meresepkan bekal untuk di rumah ketika anaknya kejang dapat diberikan kembali, ya. Kemudian ketika anak kejang, jangan masukkan apa-apa di mulutnya, miringkan, ya. Kemudian berikan obat anti kejang melalui anus kalau misalnya memang sudah tersedia. Kalau belum tersedia tadi miringkan, kalau nggak berhenti juga, ya, nggak berhenti juga langsung bawa ke IGD. Ataupun baru kejang pertama kali, ya, kejang demam yang pertama nih, kejangnya baru kali ini, langsung bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Kemudian tadi segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya.